ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى به. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Alfi Madinah Nur. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran dengan tema Amsal Al-Quran. Secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dari misal dan masal yang berarti serupa atau sama. Dapat juga berarti contoh, teladan, peribahasa, atau ciri khas perumpamaan. Pengertian amsal secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Manna Al-Qatan, amsal ialah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua hal yang indrawi atas yang lain dengan menganggap yang satu sebagai yang lain. Selanjutnya, menurut As-Suyuti dalam Al-Itqan, amsal ialah mendeskripsikan makna yang abstrak dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesan dalam hati, seperti menyerupakan yang samar dengan yang tampak, yang gaib dengan yang hadir. Selanjutnya, jenis amsal Al-Quran. Yang pertama, amsal musorohah, maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz masal atau dengan sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Amsal ini seperti banyak ditemukan dalam Al-Quran dan berikut ini beberapa di antaranya, yaitu Allah menyebutkan dua masal, air dan api, untuk menggambarkan yang hak dengan yang batil. Seperti dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang dan dari apa? Logam yang mereka lembur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam redaksinya singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contohnya, A. Ayat-ayat yang senada dengan suatu ungkapan, sebaik-baik perkara adalah yang tidak berlebihan, adil, dan seimbang. Yaitu, yang pertama, firman Allah tentang sapi betina. Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Yang kedua, firman Allah tentang nafkah. Dan mereka yang apabila membelajarkan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu seimbang. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Yang ketiga, firman Allah mengenai sholat. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. B. Ayat yang senada dengan ungkapan orang yang mendengar itu tidak sama dengan yang menyaksikannya sendiri. Misalnya firman Allah tentang Ibrahim. Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab, saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya. C. Ayat yang senada dengan ungkapan seperti yang telah kamu lakukan, maka seperti itu kamu akan dibalas. Yang D. Ayat yang senada dengan ungkapan orang mukmin tidak akan masuk dua kali di lubang yang sama. Yang ketiga, amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat itu berlaku sebagai masal seperti A. Sekarang ini jelaslah kebenaran itu. Quran Surat Yusuf ayat 51. B. Tidak ada yang akan bisa menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Quran Surat An-Najm ayat 58. C. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 41.
Yang terakhir, unsur-unsur amsal Al-Quran. Adapun unsur-unsurnya menurut Balaghah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada musyabbah atau yang diserupakan, yaitu sesuatu yang akan diserupakan atau diumpamakan. Yang kedua, harus ada musyabbah bih, asal penyerupaan, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai tempat untuk menyerupakan. Nah, yang ketiga, harus ada wajhu asyabah atau segi persamaan, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang diserupakan tersebut. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.